Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan pengetahuan, serta apa yang dicita-citakan tercapai dengan baik. Amin ya robbal alamin. Di video ke-6 kali ini adalah pertemuan mata kuliah kita yang ke-7 tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen. Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaannya itu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Menurut Conyer dan Hills pada tahun 1994, perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi di atas, ada 4 elemen perencanaan menurut Assad. Yang pertama, perencanaan yang berarti memilih. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, perencanaan untuk masa depan. Menurut Arthur Lewis pada tahun 1966, dalam buku Development Planning, membagi perencanaan dalam 6 pengertian. Yang pertama, berarti faktor letak geografis, bangunan, tempat tinggal, bioskop, dan lain-lain. Perencanaan kota dan negara, perencanaan tata guna tanah, perencanaan fisik, perencanaan kota dan daerah. Yang kedua adalah berarti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa datang. Yang ketiga, berarti ekonomi berencana. Keempat, perencanaan kadangkala setiap penentuan sasaran produksi pemerintah. Yang kelima, penetapan sasaran perekonomian secara keseluruhan. Yang keenam, perencanaan kadangkala untuk menggambarkan sarana pemerintah. Ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif. Yang kedua, usaha meningkatkan pendapatan. Ketiga, usaha perubahan struktur ekonomi. Usaha diversifikasi ekonomi. Yang keempat, usaha perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, usaha pemerataan pembangunan. Keenam, usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat. Dan yang ketujuh, usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi perencanaan yang pertama adalah terdapat pengarahan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan, dan resiko masa yang akan datang.
Dan yang ketiga adalah memberi kesempatan pengadaan pilihan yang terbaik. Keempat, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Dan yang kelima, sebagai alat mengukur atau standar terhadap pengawasan evaluasi. Dari sudut pandang ekonomi, perlunya perencanaan adalah, yang pertama adalah agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efisien dan efektif, sehingga terhindar dari pemborosan. Yang kedua, agar perkembangan atau pertumbuhan ekonomi menjadi mantap. Dan yang ketiga, agar tercapainya stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjunktur. Syarat-syarat keberhasilan perencanaan. Yang pertama, komisi perencanaan, terorganisasi dan ahli. Yang kedua, data statistik. Ketiga, tujuan. Keempat, penetapan sasaran dan prioritas secara makro dan sektoral. Dan yang kelima, mobilisasi sumber daya luar negeri dan dalam negeri. Keenam, kesinambungan perencanaan. Ketujuh, sistem administrasi yang efisien, kuat, tidak korup. Yang kedelapan, kebijaksanaan pembangunan yang tepat. 9, administrasi yang ekonomis. 10, dasar pendidikan. 11, teori konsumsi. Dan yang ke-12, dukungan masyarakat, rencana nasional. Perencanaan pembangunan di Indonesia. Usaha-usaha perencanaan ekonomi di masa Orde Lama. Pada tahun 1947, plan produksi 3 tahun RI, yaitu pada tahun 1948, 1949, dan 1950 tentang bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Pada tahun 1952, usaha perencanaan lebih menyeluruh, tetap sektor publik. Pada tahun 1956 sampai 1960 tentang Revalita. Dan pada tahun 1961 sampai 1969 Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Jangka waktu 8 tahun terbagi atas 3 tahun dan 5 tahun. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak Orde Baru berpangkal pada national building yang meliputi yang pertama, jangka panjang, pendekatan pembangunan utuh dan terpadu antar aspek kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, jangka menengah, pembangunan sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Yang pertama, mengurangi jumlah tabungan yang diciptakan anggota masyarakat. Yang kedua, corak penanaman modal lebih banyak untuk pendidikan dan sarana sosial. Yang ketiga, pemerataan pendapatan terjadi jurang antara golongan masyarakat. Keempat, strategi pemulihan teknologi yang akan digunakan. Kelima, mempercepat kenaikan produksi barang dan makanan. Keenam, perkembangan ekspor dan impor. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.